Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita satu hari ini, marilah kita puji Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 309 ayat 2, Rapon Tuhan Yesusi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Diamlah di dalam hati kami supaya kami memahami dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 1 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara duniawi setiap orang tidak menyukai orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak ingin maju. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan Allah kita. Hal demikian dinyatakan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Hal ini menekankan bahwa bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa kita, adalah suatu kebodohan. Namun tidak demikian halnya dengan kita dan semua orang percaya. Pemberitaan tentang Kristus dan kebenaran firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus mengajak jemaat orang-orang yang dikuduskan di Korintus pada zaman itu, dan kita yang hidup pada zaman sekarang, supaya kita mawas diri, bercermin kembali tentang keadaan kita pada masa dahulu ketika kita dipanggilnya. Dengan sangat jelas ia menuturkan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil menjadi percaya, tidak banyak orang bijak di antara kita.
Hal demikian dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 27. Ingat saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Sejak semula, semua itu sudah ditetapkan oleh Dia, supaya tidak seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, supaya tidak seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa kita, sudah memilih kita menjadi pewaris kerajaan-Nya. Berbahagialah kita yang sudah dipanggil dan dipilih untuk melakukan segala kebenaran menurut firman-Nya, menjadi orang-orang yang berarti menurut firman Tuhan, dan memiliki jati diri sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Sebab Tuhan telah melayakkan kita di hadapan-Nya bukan berdasarkan kelebihan diri kita masing-masing, justru dalam setiap kelemahan, dalam ketidakberdayaan dan kebodohan kita, Tuhan telah memperkenankan kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 206 ayat 2, Nadisod doau Tuhaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan telah melayakkan kami dalam setiap kelemahan kami. Bahkan Tuhan telah melayakkan kami dalam setiap pelanggaran kami, sehingga Tuhan telah memperkenankan kami menerima kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kami supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, supaya kami menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Sepanjang satu hari ini Tuhan, kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tolong, topang, dan Tuhan tuntun kami. Supaya apa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Berkati semua jemaat Tuhan, berikan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan berikan kesehatan. Supaya kami senantiasa bersukacita menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami.
supaya kami semakin layak berdiri di hadapan Tuhan menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.